Majelis sudah menentukan hari sidang. Untuk sidang pertama kita tentukan jatuh pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014. Setelah menggantung sekian lama, akhirnya Aki J, putra bungsu Ahmad Dhani yang terlibat dalam kecelakaan maut di Tol Jagorawi, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dijadwalkan resmi digelar hari ini. Lantas, bagaimana perasaan Ahmad Dhani dan Maya Estianti selaku orang tua Aki J? Agenda sidang pertama seperti biasa adalah pembacaan surat dakwaan. Nanti itu akan dilakukan pada sidang pertama tersebut. Yang penting semua pihak hadir di situ ya. Aku lebih penting kepada dulnya untuk mempersiapkan mental, bagaimana dia dampak psikologis yang dia terima kan nggak mudah juga. Yang paling penting adalah menguatkan bagaimana dul menerima semua kehendak Allah itu paling penting. Usia Aki J yang masih di bawah umur membuat jalannya persidangan dilakukan tertutup untuk umum. Kabarnya hanya orang tua serta petugas dari lembaga kemasyarakatan serta kuasa hukum Aki J saja yang diizinkan untuk mendampingi Aki J selama persidangan. Lantas, akankah Ahmad Dhani tetap akan pasang badan guna melindungi putra bungsunya itu dari jerat hukum? Karena umurnya masih termasuk anak-anak, sehingga perkaranya perkara anak, dan oleh karena itu pemeriksaan perkaranya juga harus dilangsungkan secara tertutup untuk umum. Sebagai perkara anak tentu berbeda dengan perkara biasa ya. Pertama, sidangnya tertutup untuk umum dan dia kewajiban didampingi orang tua atau wali dan juga dihadiri petugas dari Bapas ya, Balai Pemasyarakatan. Aku sebagai seorang ibu maunya anak ini selamat, ya kan? Nggak dapat ujian yang berat-berat gitu loh. Meski sidang perdana yang menyeret dirinya siap digelar, Aki J masih bisa hadir dan memainkan bassnya di sebuah acara televisi bersama ayahnya tadi malam. Mungkinkah Aki J telah siap lahir batin menghadapi persidangan ini? Predinya biasa aja sih. Udah kebal lah. Basis kita nggak siap. Lalu ada basis di rumah nih lagi main game. Kita panggil aja. Berhubung rumahnya tinggal lurus doang kan. Daripada naik mobil bolak-balik, akhirnya suruh naik taksi dari sini. Sejak dirinya ditetapkan menjadi tersangka, Aki J memang tidak ditahan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan. Walau Aki J diduga telah melanggar undang-undang lalu lintas dengan 3 dakwaan sekaligus, sebagai ibu, Maya tetap yakin jika tidak adanya tuntutan dari keluarga korban mampu meringankan Aki J dari semua dakwaan. Kalau pasal yang didakwakan atas dia itu pasal 310 dengan bentuk dakwaan itu kumulasi ya. Jadi dengan bentuk dakwaan itu ya dakwaan kumulatif pasal 310 ayat 4 dakwaan pertamanya, dakwaan keduanya pasal 310 ayat 2 ayat 3 dan dakwaan ketiganya pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Ayat 1 itu paling lama 6 bulan ya, dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Kalau ayat 2-nya paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Dan ayat 3-nya paling lama 5 tahun, denda paling banyak 10 juta rupiah. Ayat 4-nya paling lama 6 tahun, denda paling banyak 12 juta rupiah. Itu ancaman maksimal daripada ketentuan pasal 310 tersebut. Hal tersebut diatur memang di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ya. Akan tetapi yang mana yang akan dilakukan hakim, tentu pertama hakim akan membuktikan dulu apakah perbuatan pidana yang didakwakan itu terbukti atau tidak. Setelah itu kalau misalnya terbukti, baru hakim akan mempertimbangkan pidana apa yang pantas untuk dijatuhkan. Aku sih pesannya mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dengan baik, semua pihak puas, sama masyarakat juga, pihak korban. Alhamdulillah pihak korban udah ikhlas semua ya. Itu yang mungkin bisa meringankan dulu, karena memang tidak ada, alhamdulillah sampai hari ini belum ada tuntutan dari keluarga korban. Itu yang mungkin bisa meringankan dul. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan Aki J memang cukup mengejutkan. Pasalnya, anak berusia 13 tahun mampu mengendarai mobil di jalan tol dengan kecepatan tinggi di saat anak seusianya tengah tertidur lelap.
Ironisnya, Aki J belum mengantongi surat izin mengemudi. Lantas, benarkah aksi ngebut Aki J ini akibat kesalahan Maya dan Ahmad Dhani selaku orang tua yang gagal mendidik Aki J? Kalau dibilang dulu tuh juga salah orang tua, ya saya memang menerima. Karena memang dulu ini masih di bawah umur dan dia memang tanggung jawabnya orang tua, ya kan. Orang tua tuh harus memberitahu yang mana yang baik, mana yang enggak, ya kan. Kalau dibilang salah orang tua, betul salah orang tua memang gitu, karena memang ya ini tanggung jawab saya dan Mas Dhani, ya kan. Nggak apa-apa, memang itu bagian dari part yang harus kita terima, bahwa dulu kan bukan dalam kesengajaan dia membunuh orang, ya kan. Ada korban yang meninggal, tapi bukan karena dulu sengaja untuk membunuh, tapi aku bilang pelajari aja para nabi. Sosok M dinilai yang telah menjerumuskan Roger Danuarta dalam dunia narkoba. Lantas, siapakah sosok M sebenarnya?